Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tentu sehat-sehat semua ya. Ibu berharap begitu, kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu di sini akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang fungsi eksponensial. Jadi fungsi eksponensial. Tentunya kalian sudah mengetahui apa fungsi eksponensial itu. Fungsi eksponensial adalah fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas. Sifat-sifat dari fungsi eksponensial adalah sebagai berikut. Jadi, ini ada sifat-sifat fungsi eksponensial. Yang pertama adalah pangkat bulat positif. Pangkat bulat positif. Jadi kalian harus mengetahui tentang pangkat bulat positif. Jadi kalau ada A pangkat N itu adalah A dikali A dikali A terus dikali dengan A sebanyak N kali. Jadi sebagai contohnya, misal ada A pangkat 3 berarti A dikali dengan A dikali dengan A. Kalau dalam bilangan misalnya ada 5 pangkat 4, itu berarti adalah 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5. Jadi akan terlihat hasilnya. 5 dikalikan dengan 5 25, 25 dikalikan dengan 5 125, 125 dikalikan dengan 5 adalah 625. Itu adalah 5 pangkat 4. Terus contoh selanjutnya adalah min 2 pangkat 4. Ya, di sini adalah min 2 pangkat 4. Ya, ada dalam kurungnya di sini. Berarti ini sama aja dengan min 2 dikalikan dengan min 2 kalikan dengan min 2 kalikan dengan min 2. Berarti min kali min plus kali min kali min plus. Jadi nanti hasilnya dia pasti plus. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Berarti hasilnya adalah 16. Berbeda dengan begini, min 2 pangkat 4 tidak ada dalam kurungnya. Kalian harus bisa membedakan ada dalam kurung dengan tidak ada dalam kurung. Kalau tidak ada dalam kurung begini, berarti min-nya itu dia berdiri sendiri. Jadi min 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, begitu. Berarti hasilnya min 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi harus hati-hati. Min dengan plus tentunya berbeda. Jadi kalian harus bisa membedakan ada dalam kurung dengan tidak ada dalam kurung. Kemudian untuk yang kedua itu adalah pangkat 0. Jadi kalau ada bilangan apapun dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya 1. A pangkat 0 pasti hasilnya 1. Sebagai contoh, di sini adalah 5 pangkat 0 itu adalah 1. Atau 7 pangkat 0 itu adalah 1. Itu adalah bilangan berpangkat 0. Yang ketiga adalah pangkat bilangan negatif. Pangkat bilangan negatif. Pangkat bilangan negatif itu bisa kita buat jadi positif. Jadi jika ada A elemen bilangan real dengan A tidak sama dengan 0,
dan N elemen bilangan bulat positif, maka berlaku A pangkat min N itu adalah 1 per A pangkat N. Jadi ketika ada A pangkat min N, kita ubah menjadi bilangan positif, maka dia akan menjadi 1 per A pangkat N. Untuk contohnya adalah, misal ada 5 pangkat min 2, itu sama aja 1 per 5 pangkat 2 atau 1 per 25. Itu untuk sifat yang harus kita ketahui. Untuk sifat-sifat berpangkat yang lainnya, A pangkat P dikali A pangkat Q, maka A jika basisnya sama, ini namanya basis ya. Jadi kalau ini A basisnya sama, dia dikali. Berarti kalau ada A pangkat P dikali A pangkat Q, maka dia ditambahkan saja A pangkat P ditambah Q. Jadi contohnya, misal ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min 3. Ini di sini kita lihat dulu basisnya sama tidak? Ini 2, dan ini 2. Berarti kalau kali tinggal dijumlahkan saja. 2, 3 ditambah 5 dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah 2, 3 tambah 5, 8, 8 dikurang 3 adalah 5. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 dikali 2 itu 4. 4 dikali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 adalah 32. Jadi begitu, itu untuk A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A P ditambah Q. Yang kedua adalah jika ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Kalau basisnya sama dan dia dibagi, tinggal kalian kurangi saja. Berarti A P dikurangi Q. Jadi, tapi ingat, yang harus saya ingat, basisnya harus sama ya. Jadi jangan kalau di sini ada basisnya berbeda, di sini ada 3, di sini ada 2, terus kamu kurangi. Itu salah. Jadi yang harus kalian lihat adalah basisnya. Dia harus sama, baru bisa menggunakan sifat-sifat eksponensial ini. Sifat yang ketiga adalah jika ada A pangkat P dipangkatkan lagi Q, begini, tinggal dikalikan saja. A B dikali Q. Jadi untuk contohnya, misalnya di sini ada 5, contoh ya, 5 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Tinggal 5 2 dikali 3 berarti 5 pangkat 2 kali 3 berapa? 6. 5 pangkat 6. Itu adalah sifat yang ketiga. Yang keempat, jika ada A B pangkat P, ini adalah A pangkat P dikalikan dengan B pangkat P. Begitu saja. A pangkatkan dengan P dikali dengan B pangkat P. Begitu juga dengan bagi. Kalau ada bagi begini, A per B pangkat P, ini adalah A pangkat P per B pangkat P. Sifat-sifat ini semua harus kalian pahami kalau kalian mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi eksponensial. Jadi kalau kalian paham ini, insya Allah kalian akan bisa mengerjakan. Kita akan
contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 5 dikali dengan 5 pangkat min 6 per 5 pangkat 3. Jadi kamu mengerjakannya jangan manual satu-satu. 5 dipangkatkan 2, kamu tulis hasilnya dikalikan lagi 5 pangkat 5. Memang nanti akan ketemu nilainya, cuma waktunya lama dan kalian capek. Jadi kalian bisa menggunakan sifat-sifat dari fungsi eksponensial. Ini basisnya sudah jelas sama. Kalian jumlahkan saja 5, 2 ditambah 5 dikurangi 6 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 tambah 5 berapa? 7 dikurangi 6 adalah 1 per 5 pangkat 3. Ini basisnya juga sama nih, 5 dan 5. Berarti kalau dibagi dia dikurang. 5, 1 dikurangi 3. Berarti 5 pangkat min 2. Berapa 5 pangkat min 2? 1 per 5 pangkat 2. Berarti 1 per 25. Itu adalah untuk contoh soal yang pertama. Sekarang adalah contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah bentuk sederhana dari A kuadrat B min pangkat min 2 C pangkat min 1 per A pangkat 5 B pangkat min 3 C pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 adalah, jadi kalian disuruh untuk mencari bentuk sederhana dari A pangkat 2 B pangkat min 2 C pangkat min 1 per A pangkat 5 B pangkat min 3 C pangkat 4. Di sini adalah langkah yang pertama, kalian cari basisnya yang sama mana. Nih, A dengan A. Di sini A 2 dikurangi 5, ya kan ya? Karena dia dibagi. Kemudian B min 2 min 3. Jadi min 2 dikurangi min 3. Kemudian yang C-nya adalah min 1 dikurangi 4. Ini jangan lupa dipangkatkan 3. Jangan sampai hilang 3-nya. Kemudian A 2 dikurangi 5 berapa? Min 3. B, ingat, min dikalikan dengan min hasilnya plus ya. Min 2 plus 3. Min 2 plus 3. Berarti ketemunya adalah 1. Kalau 1 boleh kamu tulis, boleh juga tidak usah kamu tulis, nggak apa-apa. Situ C-nya adalah min 1 min 4. Berarti min 5 dipangkatkan 3. Kalau dipangkatkan 3, kalikan semua dengan 3 saja. Berarti A pangkat min 9 B pangkat 3 C pangkat min 15. Kalau kita buat menjadi bilangan berpangkat positif, tinggal diubah menjadi B pangkat 3
A-nya biar jadi positif berarti jadi penyebut. Nah, di sini dan C pangkat 15. Jadi sudah ketemu hasilnya. Bentuk sederhana dari soal ini adalah B pangkat 3 per A pangkat 9 C pangkat 15. Itu adalah contoh soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mencoba soal-soal yang ada di buku PR kalian. Jadi nanti kalau ada kendala yang bisa didiskusikan, kita diskusikan bersama. Kalau untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Semangat terus belajar di rumah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.